أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الهول والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala dan Al-Khaliq yang telah menciptakan, Al-Malik yang senantiasa memelihara, Ar-Razik yang senantiasa memberi rizki kepada seluruh makhluknya. Maka sudah menjadi kewajiban kita selaku hamba-Nya untuk senantiasa bersyukur atas setiap kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, yaitu dengan jalan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang tidak dicampuri dengan kemusyrikan, tidak dicampuri dengan kesirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman yang sempurna, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mengusahakan bagaimana iman wujud dalam diri mereka, sehingga ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang sempurna yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka wujud berada dalam dirinya. Semoga kita yang hadir pada Jumat kali ini mendapatkan iman yang sempurna, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu senang dengan amanah iman yang telah diamanahkan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 3 makhluk awal pertama kali. Yang pertama adalah malaikat, kemudian yang kedua iblis, dan yang ketiga yaitu manusia. Maka 3 makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, jemaah yang dimuliakan Allah, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksud yang sama. Bagaimana supaya beribadah, taat, tunduk kepada semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tetapi dalam kenyataannya, jemaah yang dimuliakan Allah, kita melihat, mendengar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pembangkangannya iblis laknatullah alaih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka
khalidina fiha abada. Dia akan selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Terkadang sifatnya seperti iblis laknatullah alaih, terkadang sifatnya seperti malaikat alaihi wassalatu wassalam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat yaitu Tamim Ad-Dari menyampaikan satu asarnya yang bisa menjadi pelajaran buat diri kita supaya kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ataupun di akhirat. Apa yang menjadi penyebab iblis laknatullah alaih dia celaka? Maka Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi, beliau menyampaikan, yang pertama, iblis menjadi celaka dan dia mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya ketika dia berbuat salah. Lam yandum, dia tidak pernah menyesal, sedikit pun tidak ada penyesalan. Sementara Nabi Adam alaihi salam, jemaah yang dimuliakan Allah, melakukan satu kesalahan satu kali dalam surga, kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia selama 40 tahun. Terus berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Satu kali berbuat dosa, menyesal, kemudian meminta maaf kepada Allah sambil menyatakan ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna, wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini telah menzalimi diriku, kata Nabi Adam, menzalimi diriku, zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan kalau seandainya tidak mengampuniku, kata Nabi Adam alaihissalam, lanakunanna minal khasirin, maka aku ini akan termasuk orang-orang yang merugi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada diri kita, memerintahkan pula kepada diri kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambut daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian untuk mendatangi daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sediakan surga, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah janjikan untuk orang-orang yang pertama, untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu surga yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang menyebabkan iblis ini celaka karena dia telah terputus dari rahmatnya Allah, berputus asa. Sementara Nabi Adam alaihi salam, satu kali dia melakukan dosa, terus meminta kepada Allah bagaimana supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 40 tahun kemudian baru Allah mengampuni dosa-dosa Nabi Adam alaihi salam. Satu kali dosa dibuat. Maka apa yang terjadi dengan diri kita, jemaah yang dimuliakan Allah? Hari-hari kita berbuat dosa. Mata, tangan, kaki, hati, pendengaran, jasad kita ini, jemaah yang dimuliakan Allah, setiap langkahnya, setiap ucapnya, setiap dengarnya, setiap pandangannya, maka banyak dosa-dosa yang kita buat. Tetapi berapa kali lisan kita terucap, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sebagaimana yang dilantunkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia adalah tempat persinggahan kita. Yang namanya tempat persinggahan ini tidak lama. Ada tempat tinggal, ada tempat meninggal. Dunia ini adalah tempat meninggal. Dunia ini adalah tempat yang akan ditinggalkan. Sementara kehidupan akhirat adalah tempat tinggal kita selama-lamanya,
yang ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya. Dan untuk mendapatkan bagaimana manusia ini dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di akhirat yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah SAW menjadi tauladan bagi seluruh umat bagaimana supaya di kehidupan akhirat tidak mendapatkan kecelakaan, kesengsaraan, kehinaan. Maka dimulai daripada di dunia pada saat ini. Berapa kali kita pada hari ini telah beristighfar kepada Allah, sementara Nabi mencontohkan di pagi hari 100 kali, di sore hari 100 kali beristighfar kepada Allah, padahal Nabi tidak pernah berbuat dosa. Kita jemaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini dari mulai pagi sampai zuhur sekarang, jemaah yang dimuliakan Allah, berapa kali lisan kita mengucapkan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Padahal dosa-dosa kita jemaah yang dimuliakan Allah begitu banyaknya, bahkan terkadang dosa yang telah kita buat kita lupakan. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, sesungguhnya kalian berbuat dosa, tetapi ingat wahai hambaku, di dalam catatan amal perbuatan kalian tidak ada sedetik pun yang terlewat dari apa yang kalian buat, dan aku mencatatnya melalui malaikat-malaikatku. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib mengajak, mari sama-sama kita mulai dari sekarang jemaah yang dimuliakan Allah. Kita tidak tahu kapan akan dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai kembali kepada Allah, mulai bertaubat kepada Allah, mulai beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita bertaubat kepada Allah, karena setiap hari pula kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terlambat jemaah yang dimuliakan Allah. Kita mengetahui saudara-saudara kita yang mungkin senantiasa bersama dengan kita, tetangga bersama dengan kita, pada hari ini mereka telah meninggalkan diri kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita kekuatan, hidayah, pertolongan Allah untuk sama-sama kembali kepada Allah melalui taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada lillahi wa ridwanihi. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jemaah yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua, khatib mengajak kepada seluruh ahli Jumat di Masjid Al-Ihsan ini untuk sama-sama bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman inilah yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Ibadah yang kita buat, jemaah yang dimuliakan Allah, akan menjadi pundi-pundi amal kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita. Sebaliknya, kalaulah seandainya waktu hanya berlalu saja tanpa amal kebaikan, maka akan ada penyesalan demi penyesalan yang akan terlontarkan dari lisan-lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala diterangkan di dalam Al-Qur'an, jemaah yang dimuliakan Allah. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia walaupun hanya sesaat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya kematian itu datang kepada kalian dan tidak bisa diundurkan, juga tidak bisa dipajukan, karena aku telah tetapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian yang sudah ada di kuburan pada saat ini, maka tidak bisa lagi kembali ke dunia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita menyesal pada saat ini, masih ada kesempatan untuk bertaubat, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau penyesalan kita di alam kubur, penyesalan di akhirat adalah penyesalan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya kita menyesal. Walaupun kita menangis darah, jemaah yang dimuliakan Allah, ingin kembali ke dunia, ingin sholat, ingin zakat, ingin sedekah, ingin jihad, ingin hijrah, maka perkara yang sangat sia-sia keinginan kita kalau seandainya kita utarakan di akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah yang sangat singkat ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdil insa wal jinna waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li